Mas Bima, kalau bicara stimulus ekonomi, kita kan berharap ada efek. Kalau Anda lihat stimulus-stimulus yang diberikan, itu apakah sudah cukup untuk melindungi semua kelas masyarakat? Atau lebih banyak kepada kelas bawah? Karena kan kita tahu sebetulnya yang disebut-sebut motor penggerak itu adalah middle class. Dan katanya middle class ini di Indonesia berkurang terus. Bagaimana? Jadi contohnya ya diskon tarif jalan tol. Itu kan berarti orang punya kelebihan tabungan mengeluarkan untuk jalan-jalan pada waktu liburan sekolah. Termasuk juga tarif maskapai pesawat ya kalau kita bahas itu. Artinya memang yang ingin didorong konsumsinya di kelas menengah ke atas bahkan. Itu pro dan kontranya juga banyak. Ada yang melihat bahwa sekarang nih yang terdampak PHK yang bergeser dari sektor formal ke informal dan jumlahnya juga cukup banyak. Itu harusnya dia rentan ke bawah yang dapat perlindungan. Bergeser dari kelas menengah ke bawah gitu? Nah, kalau ingin semua kena, ini salah satunya memang menindaklanjuti lah apa yang Pak Prabowo sampaikan pada waktu May Day. Salah satunya pajak. Memang ini ada komplikasinya nanti kepada rasio pajak kita nih. Sekarang sudah rendah, gimana cara cari penggantinya. Tapi pajak ini artinya PTKP bisa dimainkan, penghasilan tidak kena pajak. Itu 7,5 juta sampai 8 juta. Dimainkan tuh maksudnya apa? Artinya mereka yang tadinya bayar PPh 21 itu menjadi dikecualikan. Artinya mereka uang yang buat pajak tadi bisa dibelanjakan langsung untuk barang-barang lainnya. Ada juga misalkan pajak pertambahan nilai. PPN. Nah, kalau sebelumnya misalnya Pak Prabowo kan jangan 11 ke 12%, kecuali untuk barang-barang tertentu. Justru masyarakat sekarang inginnya 11 ke 10% bisa nggak? Karena itu langsung dirasakan soal PPN ini. Nggak gambling ya? Nggak berbahaya untuk kemudian mengurangi lagi penerimaan negara? Nah, PPN di satu sisi memang punya dampak PPN-nya. Tapi kan ekonomi masyarakat dari orang belanja, industri menyetor PPh badan dan lain-lain, PPh 21 itu nanti akan balik lagi sebenarnya ke kantong negara. Jadi tidak bisa hanya dilihat kalau PPN dari 11 menjadi 10% ada penerimaan negara yang kemudian hilang. Tapi putaran output agregatnya. Sebenarnya stimulus itu yang lebih dibutuhkan. Kemudian juga tadi kalau ada berbagai diskon dan juga subsidi upah, harapannya bisa mendorong tadi pariwisata, kemudian sektor-sektor hotel pada waktu libur sekolah. Tapi yang paling penting dari stimulus itu adalah serapan dari belanja pemerintah. Ini jangan sampai mensubstitusi. Efek dari efisiensi belanja. Sektor perhotelan banyak yang teriak soal efisiensi karyawan dan segala macam, kemudian diobati dengan liburan sekolah. Kita pengen ini diobatin pada waktu liburan sekolah, tapi efisiensi belanjanya itu harus dilakukan rasionalisasi, jadi naik semua. Jadi jangan sampai salah obat begitu ya? Ya jangan hanya paracetamol ya, temporer, efeknya minimum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.